Aus karo Isia Putri Marangalangan Horas masudi pangarato Saya sudi ma dapat tamangan. Horas ma dihita sa sudena bangsa watak diluat na daw mga diluat na jonok. Ketemu lagi dengan saya sahabat Tapanudi di sini. Apa kabarnya teman-teman? Semoga kita selalu di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan dan selalu mendapatkan kesehatan dan berkat yang melimpah. Oke, ini adalah part keempat dari video perjalanan saya dari Tarutung menuju ke Garoga. Nah, ini kami singgah di Pangaribuan ya. Nah, ini kami singgah di Pangaribuan untuk sekedar beristirahat sambil ngopi-ngopi. Dan setelah dirasa cukup istirahatnya, kemudian kami melanjutkan perjalanan kami ini dari Pangaribuan menuju ke Garoga. Jadi jalan ke Garoga ini, kalau kita dari arah Onatuk Kasipahutar, maka kita mengambil ke kiri ya teman-teman, di persimpangan sebelum Alfamart Pangaribuan. Nah, di sini nanti kita akan ketemu jalan yang bagus dan lurus sebelum nanti ketemu jalur yang menanjak menurun tajam ya di depan sana. Oh iya, sebelum kita lanjut lagi, saya minta tolong dukungannya atas channel ini ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya, dipencet tombol merahnya. Juga saya akan sangat mengapresiasi jika teman-teman juga berkontribusi dengan memberi like dan komentarnya. Sangat dibutuhkan juga like dan komennya, karena dengan adanya like dan komen maka akan sangat menambah nilai performa untuk video ini ya. Dengan begitu performa video ini akan menjadi bagus dan akan disebarluaskan lagi oleh sistem YouTube ya teman-teman. Jadi akan sangat berdampak besar buat video ini atas like dan komennya. Terlumu bimatu akaleku dot akaitokku, apalagi khususnya perpangaribuan pergaroga Persipahutar. Nah, tinggal di huta, mga tinggal di pangaratoan. Asa dibantu hamu channel tahun, jadi itu langsung ma di subscribe ate kadongan bolongai berek videon unang beleleng-leleng anos sotung las lupa terlangsung ma sorloton na merah-merah nih pojok kanan nih. Asa mengulu channel tahun merdalat terus jala musea asa bue hatok berkembang. Dan terima kasih buat para teman-teman like maupun itokku yang selalu memantau dan mendukung perkembangan channel ini ya, dari hari ke hari, dari video per video, sehingga channel ini boleh berjalan terus. Oke, kita lanjut lagi. Jadi jarak dari Pangaribuan ke Pasar Garoga ini kira-kira 31 km. Itu kira-kira sama jaraknya dari Tarutung ke Siborong-borong ya. Dan meskipun tidak terlalu panjang jaraknya ini, namun karena jalannya yang sangat sulit akan membutuhkan durasi yang lama, apalagi kita pakai kendaraan mobil untuk sampai ke Pasar Garoga ini. Nah, di sini saya nanti tidak hanya sampai Pasar Garoga, tetapi akan melintasi kira-kira berapa kilometer lagi masuk ke perkampungan yang menuju ke desa Pearaja yang paling ujung jalannya di Kecamatan Garoga. Oleh karena durasinya yang lumayan panjang, maka video dari Pangaribuan sampai ke Garoga ini nanti saya akan bagi 3. Dan juga supaya lebih terfokus nontonnya, makanya saya buat bagian per bagian. Apabila para likeku misalnya ingin melihat desa Najumambe, bisa dilihat di part ini, atau mau melihat langsung ke Pasar Garoga, bisa nanti dilihat di part terakhir. Begitu ya teman-teman. Jadi kalau saya buatkan langsung full videonya, selain saya susah mengedit, nanti nontonnya tidak akan teratur dan di skip-skip.
Oke, di depan kita ini di samping kiri ada penambangan terbuka ya. Dan sepertinya ini penambangan tanah liat apa tanah kapur. Dan di sini kita akan menanjak sedikit dan akan mulai dengan jalanan yang akan berliku-liku dan berbelok-belok, menanjak dan menurun. Juga nanti di samping kiri kanan itu ada tebing dan jurang. Oke, jadi nanti video ini akan menjadi dua bagian wilayah pedesaan ya yang akan saya lintasi, yaitu wilayah Desa Parsibarungan dan wilayah Desa Najumambe. Dan nanti video ini akan berakhir di Desa Najumambe. Untuk posisinya sekarang berada di Desa Parsibarungan. Berarti di sini kita akan melintas lebih lama di satu desa karena akan melintasi panjang wilayahnya. Karena jalanan ini membelah panjang wilayah Desa Parsibarungan. Desa ini lumayan panjang untuk dilalui ya, karena dari start awal video ini itu sudah berada di Desa Parsibarungan. Semenjak jalan menanjak tadi, maka sampai ke ujung perbatasan Desa Parsibarungan ini, kita tidak akan menemukan perkampungan-perkampungan di pinggir jalan lagi. Dari sini sampai ke perbatasan desa, kita hanya akan melihat pemandangan hutan, tebing, lembah, dan jurang, ataupun bertemu dengan ladang-ladang warga saja. Dan sesekali nanti kita akan ketemu tempat tongkrongan anak muda yang ada di tengah hutan, di pinggiran jurang, karena memang pemandangannya itu ke arah lembah, sehingga memang di situ bagus untuk memandang-mandang sekaligus untuk bersantai-santai. Oke, jadi sekedar informasi jalanan yang kita lalui sekarang ini sampai ke Garuga nanti itu statusnya adalah jalanan provinsi. Jadi yang berwenang untuk memperbaiki ataupun merombak jalan ini adalah tanggung jawabnya di Pemprov Sumatera Utara. Untuk jalan dari Desa Parsibarungan ini yang akan menuju ke Desa Najumambe nanti, jalannya itu relatif masih bagus ya. Tidak ada jalan yang rusak dan berlubang-lubang, hanya kecuali di satu titik nanti itu memang ada tidak terlalu panjang longsor di kiri kanan, dan dari sini tidak akan menanjak lagi, malahan jalannya ini akan semakin menurun ke arah Desa Najumambe, dan di kiri ataupun di kanan akan melintasi tebing maupun jurang. Melihat tumpahan tanah-tanah dari tebing di jalan ini, sepertinya kalau hari hujan bisa rawan longsor ya. Sedangkan cuaca panas begini saja tanahnya itu bertumpahan ke jalan. Nah, ini maksud tadi yang saya bilang,
kalau orang di sini atau anak-anak muda di sini ya healing-healingnya itu di tengah hutan di pinggir jurang ya. Ini kalau hari weekend ataupun hari-hari libur itu anak-anak muda ramai sekali ya, cuman sekedar nongkrong duduk-duduk di pinggir jurang yang ada tembok semennya. Karena memang sebenarnya pemandangannya di sini indah ke arah kiri ini karena itu adalah lembah dengan hutan pepohonan yang hijau ya, dan itu sangat luas sekali pemandangannya. Jadi memang sangat enak hanya untuk sekedar duduk dan nongkrong di sini. Dan seperti itulah untuk buat healing-healing ya yang ada di Kecamatan Pangaribuan dan Kecamatan Garuga ini. Karena di sini memang tidak tahu mau kemana lagi berwisata ya. Kalau misalnya di Pasar Garuga hari Minggu sepi sekali, tidak ada apa-apa di sana yang bisa dilihat yang buat menjadi hiburan. Dan demikian juga kalau mau pergi ke Pasar Pangaribuan, di sana juga tidak ada apa-apa, tidak ada hiburan sama sekali. Dan kalau pergi juga ke Tarutung itu akan sangat jauh sekali. Juga di Tarutung itu hanya ada taman kota dan air mancur, tidak ada hiburan yang lain ya. Tiap hari hanya melihat taman kota dan melihat air mancur. Tidak ada bioskop, tidak ada mall, nggak ada McD, nggak ada KFC, nggak ada Hokben, nggak ada Starbucks. Nggak ada hiburan malam, diskotik, diskotik jangan sampai ya. Sebenarnya di sini pemandangan alam itu indah-indah sekali ya. Misalnya seperti di Garuga inilah, sini juga ada air terjun sebenarnya. Dan mungkin masih banyak sekali tempat-tempat dengan panorama yang indah yang bisa dikembangkan untuk menjadi tempat wisata di wilayah Kecamatan Garuga maupun Pangaribuan ini. Hanya memang saking banyaknya panorama-panorama yang indah atau tempat-tempat wisata alam ini, kita orang kampung ini menjadi bosan lah ya. Dan kadang-kadang kita menjadi sangat ingin sekali seperti hiburan-hiburan yang ada di kota-kota besar. Seperti warga Jakarta yang rela untuk bermacet-macetan dan berpanas-panasan untuk sampai liburan di puncak Bogor. Demikian juga dahaga orang-orang kampung tentunya sangat ingin dengan hiburan-hiburan yang ada di kota-kota besar pada umumnya. Oke, ini jadi malah ngalor ngidul pembahasan ke sana kemari ya. Jadi sekarang ini adalah yang terpenting itu adalah pembangunan infrastruktur jalan ya. Seandainya jalan sudah bagus dan lancar, maka tentu perkembangan para wisata juga akan menyusul tentunya. Bagaimana mungkin para wisata meningkat kalau jalannya saja masih terbengkalai bertahun-tahun tanpa ada perhatian dari pemerintah untuk memperbaiki jalan ini yang menghubungkan bukan kampung ya, tetapi menghubungkan kecamatan dengan kecamatan yang seharusnya di mana jalanan ini harusnya bagus dan lancar. Karena antar kecamatan ini tentu transportasi itu sangat dibutuhkan ya, tidak hanya membawa penumpang-penumpang tetapi juga membawa hasil-hasil pertanian untuk dijual kembali di kota-kota yang lebih besar tentunya. Dan juga jalanan ini tentu sangat dibutuhkan sekali untuk sebagai jalan transport yang akan mengangkut kebutuhan-kebutuhan yang tidak ada di Kecamatan Garuga. Misalnya karena di sini tidak dekat dengan laut, tentu akan mengimportkan laut dari luar daerah, dan juga untuk pakaian-pakaian, alat listrik dan sebagainya. Inilah jalan rusak yang saya maksud sebelumnya, dan satu-satunya jalan rusak yang ada di sepanjang jalan desa Parsi Barungan. Di sini saya harus meminggirkan kendaraan untuk ngantri ya, karena dari arah berlawanan melintas mobil alat berat yang sangat besar. Tentunya jalannya tidak cukup, dan seandainya pun mobil sama mobil ketemunya di sini, maka kita harus mengantri juga karena tidak muat sekaligus dua mobil berpapasan di jalan ini, karena jalan ini longsornya itu kiri kanannya dan hampir terputus. Tetapi pada saat kami melintas di sini masih aman untuk dilalui. Jadi kelihatan di sini jalannya itu sudah dari tanah dan kerikil-kerikil saja, karena mungkin akibat longsor terus, jadi aspalnya itu sudah terbawa arus longsoran.
dan jangan sampai bocor ban di sini karena tambal ban sangat jauh sekali. Oh ya, dan kita sekarang sudah memasuki wilayah Desa Najumambe. Dan saya lihat sekilas di kampung ini ada yang bertuliskan nama Najumambe Julu. Berarti Najumambe ini terbagi dua berarti ya. Kalau ada Najumambe Julu berarti ada Najumambe Jae. Di komen ya buat para lekku dan para itoku par Najumambe, apakah ini benar ada dua Najumambe, Najumambe Julu maupun Najumambe Jae. Dan oh ya, untuk kampung yang saya lewati ini namanya Huta apa ya? Karena saya tidak menemukan papan nama kampung di sini ketika saya lewat. Tolong ya informasinya. Dan untuk di Najumambe ini nanti kita akan melintasi beberapa kampung. Di Desa Najumambe ini, jalan provinsinya itu memotong sisi lebar daripada desa tersebut dan bukan sisi panjangnya ya. Maka ketika melintas di Desa Najumambe ini tidak akan terlalu lama, sebagaimana melintas di Desa Parsibarungan yang lumayan cukup lama durasinya. Di sepanjang jalan Desa Najumambe ini tidak ada jalan yang rusak parah, hanya ada lubang-lubang sekali-sekali kita temukan di sini. Dan sebelumnya memang ada jalan yang rusak parah di sini, yaitu jalanan yang longsor. Tetapi ketika kami melintas, jalanan tersebut sudah diperbaiki dan dipasang dak dan sudah dibeton sisi yang longsor tersebut. Ini jalanan memang sudah sangat tua sekali ya, dan memang harusnya sudah diganti. Tetapi jalan ini masih jauh lebih layak daripada jalan yang akan dilalui nanti sebelum mencapai Pasar Garuga. Jalan di sini masih kelihatan rata dan mulus, tidak ada tambalan-tambalan. Meskipun sesekali menemukan lubang-lubang karena adanya genangan air yang merusak jalan tersebut. Kontur jalanan di sini tidak berbeda jauh dari jalanan yang ada di Desa Parsibarungan tadi. Berbelok-belok dan banyak menemukan turunan ke arah Garoga. Hanya memang di sini tidak ada jurang-jurang yang dalam. Ini adalah tulisan papan nama Desa Najumambe. Tahun lalu ketika melintas di sini masih bagus ya. Tetapi ketika sekarang lewat itu hancur ya. Entah siapa yang punya tangan-tangan jahil di situ. Sayang sekali ya. Padahal supaya buat nama desanya jadi indah. Ini adalah kampung kedua yang saya lewati di Desa Najumambe, dan kalau nggak salah nama kampungnya itu Huta Batu Kapur. Nah di sini tolong dikoreksi ya buat para lekku dan tokku, dan kalau saya salah tolong diluruskan informasinya di kolom komentar. Oke, jadi sekian dulu video perjalanan saya di part keempat ini yang berakhir di Desa Najumambe. Dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Horas.